Di zaman sekarang, rasanya susah sekali membedakan mana kebaikan yang tulus dan mana yang demi konten. Kita memberi dengan tangan kanan, tapi tangan kiri memegang kamera, memastikan seluruh dunia melihatnya. Tapi di dunia One Piece, ada satu pria yang mengajarkan kita level keikhlasan yang bikin merinding. Namanya Corazon. Dia menyelamatkan nyawa seorang anak yang sekarat dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan yang paling menyentuh, dia melakukan itu semua dalam diam. Dia mati tanpa ingin anak itu merasa berutang budi. Dia merahasiakan pengorbanannya sampai detik terakhir napasnya, hanya agar anak itu bisa hidup bebas. Di minggu pertama Ramadan ini, mari kita bercermin pada senyuman terakhir Corazon. Apakah sedekah dan ibadah kita sudah benar-benar ikhlas? Atau kita masih butuh tepuk tangan manusia? Selamat datang di hari ke-7. Siapkan tisu kalian, karena kisah ini mengandung bawang. Ternyata di episode terbaru, Teman Ngabuburit. Trafalgar Law kecil divonis mati. Dia terkena penyakit timbal putih yang tidak ada obatnya. Umurnya tinggal 3 tahun lagi. Law membenci dunia. Dia ingin menghancurkan segalanya sebelum dia mati. Dia bergabung dengan keluarga Don Quixote, kelompok penjahat paling kejam yang dipimpin Doflamingo. Di sana ada Corazon, adik Doflamingo, pria aneh, ceroboh, dan bisu yang membenci anak-anak. Law membenci Corazon. Dia bahkan pernah menusuk perut Corazon. Tapi anehnya, Corazon tidak melapor kakaknya. Suatu hari, Corazon menculik Law. Dia tiba-tiba berbicara. Ternyata selama ini dia pura-pura bisu. Corazon sebenarnya adalah angkatan laut yang menyusup untuk menghentikan kakaknya yang jahat. Tapi melihat Law yang sekarat, Corazon melupakan misinya. Dia membawa Law kabur untuk mencari dokter. Selama 6 bulan, mereka pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Tapi hasilnya nihil. Para dokter ketakutan melihat penyakit Law. Mereka menyebutnya monster putih dan mengusirnya. Setiap kali Law ditolak dan dihina, Corazon lah yang paling marah. Dia memukul para dokter itu. Dan setiap malam, saat Law pura-pura tidur, Corazon menangis diam-diam di samping tempat tidurnya. Maafkan aku, Law. Kau yang menderita, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Kau anak yang malang. Law mendengar tangisan itu. Hatinya yang beku karena dendam, akhirnya luluh oleh air mata tulus Corazon. Corazon mendapat info tentang buah iblis Ope Nomi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Mereka pergi ke Pulau Minion. Badai salju mengamuk. Corazon nekat mencuri buah itu dari bajak laut lain. Dengan sisa tenaga, Corazon kembali ke Law yang sudah tak sadarkan diri. Dia memaksa Law memakan buah itu. Makanlah, Law. Dengan ini kau akan selamat. Kau akan sembuh, teriak Corazon putus asa. Tapi takdir berkata lain. Doflamingo datang ke pulau itu. Dia memasang sangkar burung. Tidak ada jalan keluar. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan bersuara, pesan Corazon. Dia tersenyum lebar. Doflamingo menemukan Corazon. Kakak beradik itu akhirnya berhadapan di tengah badai salju. Law menggedor-gedor peti dari dalam. Dia berteriak memanggil nama Corazon. Teriakannya sangat keras. Tapi Doflamingo tidak mendengarnya. Kenapa? Karena Corazon menggunakan kekuatan terakhirnya. Nagi-Nagi Nomi Silent. Corazon menghilangkan semua suara dari peti itu. Dia menggunakan nyawa terakhirnya bukan untuk menyerang kakaknya, tapi untuk membungkam tangisan Law. Kenapa kau mengkhianatiku, Rosinante? Tanya Doflamingo. Dia tertembak berkali-kali. Corazon tumbang. Tapi dia belum boleh mati. Dia menahan nyawanya sekuat tenaga. Aku belum boleh mati. Kalau aku mati sekarang,
sihir silentnya akan hilang. Suara Lau akan terdengar. Dia bertahan hidup hanya beberapa menit lebih lama, menunggu Doflamingo pergi menjauh dari peti itu. Sebelum menutup mata, Corazon membayangkan wajah Lau. Dia ingin Lau mengingatnya dengan satu cara. Bukan sebagai korban yang menyedihkan, tapi sebagai orang yang menyayanginya. Aishiteru, aku menyayangimu. Itu adalah kata terakhir untuk anak yang dulu paling dia benci. Salju turun menutupi tubuhnya. Lau keluar dari peti, menangis meraung-raung. Tapi suaranya masih tak terdengar. Baru setelah Corazon benar-benar tewas, sihirnya hilang. Tangisan Lau pecah membelah kesunyian malam. Corazon menyelamatkan Lau tanpa meminta balasan. Bahkan dia memastikan Lau tidak tahu pengorbanannya saat itu. Dalam Islam, ini disebut sedekah siri. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ibarat pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saking rahasianya, Corazon bisa saja bilang, Lau, lihat aku. Aku tertembak demi kamu, berterima kasihlah padaku. Tapi dia memilih menggunakan kekuatan silent. Dia memilih menyembunyikan suara kebaikannya sendiri. Kenapa? Karena dia ingin Lau hidup bebas. Bebas dari penyakitnya dan bebas dari rasa hutang budi. Di bulan Ramadan ini, godaan untuk flexing ibadah itu besar sekali. Setan menggoda lewat fitur story dan status. Kita ingin dipuji dermawan. Kita ingin diakui soleh. Akhirnya, pahala kita hangus dimakan ria pamer. Belajarlah dari Corazon. Kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang hanya diketahui olehmu dan Tuhanmu. Biarkan manusia tidak tahu. Biarkan dunia tidak melihat. Karena penduduk langit selalu mencatatnya. Dan Lau hidup membawa cinta Corazon. Dia menjadi dokter hebat yang menyelamatkan Luffy di perang besar. Dan satu kebaikan tersembunyi Corazon melahirkan kebaikan-kebaikan lain yang mengubah dunia. Jadi teman-teman, hari ini cobalah bersedekah secara diam-diam. Transfer tanpa nama atau beri makan kucing jalanan. Rasakan nikmatnya rahasia antara kamu dan Sang Pencipta. Itu jauh lebih manis daripada ribuan likes. Dan terima kasih sudah menemani kisah pilu namun indah ini di hari ke-7 teman ngabuburit. Bagikan video ini bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya ria. Tulis di komentar, siapa karakter One Piece yang kematiannya paling bikin kamu nggak bisa move on? Saya pamit, selamat berbuka puasa, dan sembunyikan amalmu seperti Corazon menyembunyikan Lau.